Pada hari Tuuli kerja magang untuk pertama kalinya, aku terpana. Aku hampir tidak bisa melakukan tugas apapun yang dipercayakan kepadaku. Aku memiliki pengetahuan tentang kehidupan masa lalu di dunia modern, yang kupikir akan membuat segalanya lebih mudah, tetapi ternyata tidak. Tuuli benar-benar kakak yang hebat. Pertama-tama, aku tidak bisa membawa air. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkannya dari sumur dengan benar, aku terlalu lemah. Paling banter yang bisa kulakukan adalah memasukkan sedikit air ke dalam ember dan berjuang menaiki tangga. Aku butuh 5 perjalanan hanya untuk mengisi satu ember normal. Tentu saja, satu ember air saja tidak cukup. Kami membutuhkan kendi air penuh rumah kami untuk diisi. Ibu akan membantu, tetapi dia jauh lebih cepat sehingga dia akan mengisi seluruh kendi pada saat aku hanya membawa satu ember. Aku tidak berguna. Ibu menyuruhku menyalakan api di perapian agar dia bisa menyiapkan makan siang. Aku pernah menghabiskan waktu untuk camping di masa lalu, jadi aku tahu bagaimana menata kayu bakar. Aku meletakkan kayu tebal di samping kayu tipis, lebih mudah untuk membakar kayu sambil meninggalkan saluran udara. Aku bahkan meletakkan rumput kering di atasnya karena lebih mudah menyala. Itu semua mudah. Tapi aku tidak bisa menyalakan api yang sebenarnya. Saat camping, aku pernah menggunakan korek api. Aku tidak punya pengalaman menggunakan batu api. Aku mencoba mengingat apa yang dilakukan Tuuli dan menirunya. Hiyo. Aku membanting kedua batu itu bersama-sama, dan secara alami, percikan terbang. Tetapi percikan api itu membuatku terkejut sampai aku secara refleks menjatuhkan batu-batu itu. Setelah itu aku sama sekali menjadi tidak dapat membanting batu, takut percikan api akan membakarku. Seseorang akhirnya harus melakukannya untukku. Aku tidak berguna. Setidaknya aku bisa bantu memasak. Atau begitulah yang kupikirkan, tapi tidak. Pisau terlalu berat dan aku butuh kedua tangan hanya untuk mengangkatnya. Dan aku membeku melihat ayam yang dibaringkan. Paling banter yang bisa aku lakukan adalah mengambil bahan makanan yang telah dipotong-potong oleh ibu dan mengirisnya menjadi potongan-potongan kecil, plus menceritakan resepnya. Aku tidak bisa berbuat banyak jika sendirian. Aku sangat pendek sehingga aku tidak bisa mengaduk panci bahkan saat berdiri di atas sebuah benda. Ibu memuji resepku, tapi kelemahanku benar-benar menyedihkan. Aku benar-benar tidak berguna. Ada apa, Main? Kata Tuuli sepulang dari hari pertama bekerja dan melihatku benar-benar tertekan. Ibu, memaksakan senyum, menjawab untukku. Dia sedih karena dia tidak bisa melakukan tugas apapun yang kuberikan padanya hari ini. Apa? Bukankah kita semua sudah memperkirakannya? Memang, semua sudah memperkirakannya. Termasuk aku sendiri, tapi tetap saja. Aku terkejut dengan betapa tidak bergunanya aku sebenarnya. Aku mencoba melakukan banyak hal, tapi semuanya terlalu berlebihan bagiku. Yah, sekarang setelah kau mengetahui masalahmu, mengapa kau tidak segera berusaha memperbaikinya? Main, kamu mungkin merasa sedih sekarang, tapi ketahuilah bahwa kamu lebih baik dalam bersih-bersih daripada kami semua. Ketika harus menyapu dengan sapu dan menyeka benda, tidak membutuhkan banyak tenaga dan aku memiliki banyak pengalaman pada keduanya. Meskipun aku akan demam jika terlalu antusias. Selain itu, aku tidak menganggap bersih-bersih sebagai bagian dari tugasku. Aku tidak tahan hidup di lingkungan kotor. Aku sudah cukup sakit. Aku tidak membutuhkan rumah kotor yang membuat kesehatanku semakin buruk. Tindakanku dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri dan tidak lebih. Aku tahu cara bersih-bersih, mencuci piring, dan memasak berkat hari-hari Uranoku, tapi pengetahuan itu tidak ada yang berguna. Sejujurnya, aku tidak menyangka melakukan pekerjaan rumah akan sesulit ini. Tuuli bisa dan dia hanya setahun lebih tua dariku. Mengapa aku begitu lemah? Mengapa aku sangat tidak berguna? Aku berharap aku terlahir kembali menjadi tubuh yang lebih sehat. Cukup sehat untuk setidaknya tidak menjadi beban hidup. Main. Apakah kau benar-benar khawatir karena tidak berguna? Tanya ayah. Jelas. Ya, kukira, tapi aku tidak berharap banyak darimu, Main. Apakah firasatku,
Atau apakah dia mengatakan sesuatu yang sangat kejam dengan senyum di wajahnya? Aku tahu aku bukan orang yang paling banyak membantu, tapi aku tidak menyangka seorang ayah yang terobsesi menyayangi putrinya hanya akan bangun dan berkata, "Lagi pula aku tidak berharap banyak darimu," tepat di depanku. Saat aku bangkit dengan tertegun, ayah menepuk kepalaku dan bicara dengan air mata berlinang di sudut matanya. "Selama bertahun-tahun aku khawatir jika lain kali kau sakit akan menjadi hari terakhir dalam hidupmu. Tapi kamu lebih sehat sekarang, dan itu sudah cukup baik untukku," kata ayah, yang membuat Tuli mengangkat bahu. Menurutku ayah benar, tapi siapa yang akan mempekerjakan Main dengan kondisi seperti ini? Maksudku, Main tidak bisa melakukan apapun sendiri. Ayah menggeleng. "Ya, kami bisa mempekerjakannya di gerbang." "Hah? Pekerjaan apa yang bisa dilakukan Main di sana?" Ibu dan Tuli terlihat bingung, tapi sungguh, aku tidak tahu kenapa. Ayah dan aku bicara dengan mereka tentang apa yang aku lakukan di gerbang sebelumnya. "Apa yang kalian berdua masalahkan?" "Berkas. Dia selalu membantu Otto setiap kali kami pergi ke gerbang. Meskipun sebagian besar waktu dia akan mengajarinya baca tulis. Apa? Dia tidak hanya beristirahat di gerbang." Main tidak melebih-lebihkan tentang semua hal itu. "Tuli, kenapa kamu begitu terkejut? Dan aduh, ibu, itu menyakitkan. Aku tidak percaya kamu akan mengira aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Kudengar Main sangat hebat dalam matematika. Jika dia tidak mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan setelah pembaptisannya, dia dapat bekerja di pintu gerbang. Dan kau tetap ingin bekerja bersama ayahmu, iya kan Main?" "Apa? Tidak mungkin. Aku ingin menjadi pustakawan atau merintis toko buku. Sayangnya, list pekerjaan impianku itu tidak termasuk mengurus dokumen di pintu gerbang bersama ayah." Meskipun secara alami, karena aku belum pernah melihat toko buku atau pustakawan di dunia ini, tidak ada dari mereka yang mengerti apa yang baru saja aku katakan. "Ah, Main. Apa yang kamu maksud? Seseorang yang menjual buku, jadi seorang pedagang?" Kurasa aku tidak memiliki kepribadian sebagai pedagang, tapi aku menginginkan pekerjaan yang berhubungan dengan buku. Eh, yah, aku tidak tahu apa yang kamu maksud, tapi kuharap kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Untuk saat ini, lakukan saja apa yang kau bisa. Setengah tahun yang lalu kau tidak bisa berjalan ke hutan. Kau bahkan tidak ingin pergi keluar. Tapi sekarang kamu bisa berjalan ke hutan dan kembali sendirian. Dengan semua itu, mereka mengatakan padaku untuk berusaha keras dengan mengumpulkan kayu bakar, jadi baik Tuli dan aku meninggalkan rumah dengan membawa keranjang di punggung. Meskipun memang benar bahwa aku bisa berjalan ke hutan, aku harus istirahat begitu kami berada di sana sebelum aku merasa dapat kembali bergerak, dan jika aku tidak hati-hati, aku akan terbaring di tempat tidur keesokan harinya. Aku sangat benci betapa lemahnya tubuh ini. Setelah sampai di hutan dan mengatur napas, aku mulai mengambil kayu bakar. Aku hanya melihat-lihat dan mengambil sesuatu yang terlihat bagus, tapi Tuli memakai pisau mirip gunting kebun untuk memotong batang pohon. "Kamu luar biasa, Tuli." Aku sekali lagi teringat akan ketangkasan Tuli. "Aku harus mulai dari bawah dan melakukan apa yang ku bisa untuk saat ini, ku rasa. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk kehabisan nafas saat memetik ranting. Aku duduk di atas batu untuk beristirahat dan mengeluarkan pisau untuk segera membuat mokkan. Geh, aku tidak sangka ini akan terlalu berat. Aku menghela nafas dengan pisau berkilau di tangan. Bukannya aku tidak pernah menggunakan pisau. Aku menggunakan pisau dapur dan cutter setiap saat di Jepang. Tapi aku tidak punya pengalaman mengukir kayu. Suatu saat di sekolah dasar, ada pelajaran melibatkan penggunaan pisau kecil untuk mengasah pensil dengan manual. Baru sekarang aku merasakan penyesalan mendalam dan menyakitkan atas bagaimana aku hampir tidak berpartisipasi, berpikir bahwa di zaman penajam pensil, aku tidak perlu membuang waktu untuk belajar mengasah manual. Maksudku, aku bahkan hampir tidak bisa memegang pisau dengan benar, apalagi mengukir mokkan dengannya. Mustahil aku bisa menggunakan pisau dengan baik ketika aku sangat tidak kompeten bahkan untuk mengasah pensil.
Apakah aku bisa membuat mokkan? Untuk bereksperimen, aku mencoba mengukir sedikit cabang tertipis yang aku kumpulkan. Itu adalah perjuangan dengan tangan kecil lemahku, tetapi aku berhasil mengupas beberapa lapisan luar, yang memperlihatkan bagian dalamnya. Oh, ini agak sulit, tapi kurasa aku bisa melakukannya. Aku bisa melatih keterampilan pisauku sambil membuat mokkan. Melempar dua burung dengan satu batu. Aku dengan bersemangat mengambil dahan dan mengukirnya rata dengan pisau. Ada banyak ranting tipis sepanjang yang ini. Jika aku mengukir rata semuanya dan mengikatnya dengan tali, aku akan berhasil membuat beberapa mokkan yang bagus. Bahkan mungkin bisa digunakan sebagai pengganti memopad. Peradaban Sungai Kuning dan nenek moyangku, kalian berhak mendapatkan ungkapan terima kasih yang tulus atas kebijaksanaan luar biasa ini. Aku sayang kalian semua. Ayah, Ibu, terima kasih untuk pisau yang luar biasa ini. Aku bisa membuat mokkan dengannya. Karena hanya melibatkan memetik ranting dan mengukirnya, pekerjaan yang dilakukan jauh lebih sedikit daripada menggali tanah saat membuat papan dan serat untuk membuat papirus tiruan. Ini bagus. Aku mengukir kayu dengan tanganku sedikit demi sedikit, membuatnya serata mungkin agar bisa ditulis. Alangkah baiknya menjadi cukup kuat untuk mengukirnya menjadi dua sekaligus, tapi tidak ada gunanya mengharapkan sesuatu yang tidak kumiliki. Aku hanya perlu meluangkan waktu dan bekerja keras untuk membuat sebanyak mungkin mokkan yang kuinginkan. Aku cukup kesulitan memotong ranting sehingga aku hanya dapat menulis satu baris teks pada setiap mokkan, yang berarti aku menginginkan banyak ranting. Main, apakah itu yang kamu buat untuk menggantikan papan tanah liat? Tanya Lutz saat dia mengintip dari balik bahuku, sepertinya sudah selesai memungut kayu bakarnya. Pertanyaan yang tidak terduga itu membuatku bingung. Apa? Bagaimana kau tahu ini adalah pengganti papan tanah liat? Karena main, kamu terlihat seperti sedang bersenang-senang. Apa? Bersenang-senang. Kamu terlihat seperti akan menggosokkan pipimu pada kayu itu. Aku ingat kau melihat papan tanah liat dengan cara yang sama. Tunggu, apa? Aku tenggelam dalam mengukir kayu sambil terlihat selangkan lagi akan menggosokkannya ke pipi. Bukankah itu berarti aku terlihat seperti sedang jatuh cinta? Bewuh. Alam bawah sadar sungguh buruk. Aku malu abis. Meski hatiku panik, diliputi oleh rasa malu, Lutz mengamati mokkan yang aku buat. Jadi, apa yang kamu buat? Aku sedang membuat mokkan. Apa? Apakah itu benda lain untuk menulis? Jadi aku ingin banyak mokkan. Terlalu sulit bagiku untuk membuat yang besar sendirian. Aku siapkan pisauku lagi dan mulai mengukir dahan. Lutz duduk di sebelah dan meraih ranting yang agak tebal. Akan ku bantu. Jika kau ingin berterima kasih, bisakah kau mengizinkanku bertemu dengan pria Otto yang kau bicarakan sebelumnya? Mengapa? Aku ingin dengar tentang pedagang keliling, jadi, ujar Lutz dengan suara pelan, seolah khawatir terdengar oleh orang sekitar. Dia bertingkah seperti itu sebelumnya, ketika dia memberitahuku bahwa mimpinya adalah meninggalkan kota sebagai pedagang keliling atau penyair agar dia bisa menjelajahi dunia. Aku bisa menebak, dari hal itu, bahwa pedagang keliling dan penyair tidak terlalu disukai di dunia ini. Aneh. Tetapi terlepas dari apa yang kupikirkan, yang terbaik bagi Lutz adalah dia bertemu Otto dan mendengar apa yang dia katakan. Dia terlihat seperti orang sibuk, tapi akan kucoba. Maaf jika dia menolakku. Hei, hanya itu yang bisa ku minta. Lutz menghela nafas lega, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Aku tahu dia tidak pernah bisa membicarakan hal ini dengan siapapun sebelumnya. Kami berdua terus mengukir, tanpa banyak bicara. Lutz secara mengejutkan memiliki pisau berbentuk gunting kebun seperti tuli yang memungkinkannya membuat beberapa mokkan besar dari ranting tebal. Aku menggunakan pisauku untuk menghaluskan permukaannya. Aku sekarang memiliki papan kayu untuk digunakan sebagai mokkan, tetapi kedua sisinya berwarna putih bersih. Aku ingin tahu apakah mereka akan membiarkanku meminjam tinta di gerbang. Tinta umumnya digunakan untuk kertas, jadi tidak dijual di toko untuk rakyat jelata. Dan ngomong-ngomong, baik tinta maupun perkamen sama-sama disimpan dengan aman. Bisa jadi tinta sama mahalnya dengan kertas.
Baiklah, aku akan mencoba dan memastikannya apakah aku dapat bernegosiasi dengan Otto untuk dibayar dengan tinta mulai sekarang daripada pena batu tulis. Aku dapat mengangkat permintaan Lutz saat melakukannya.